Shalom, selamat pagi saudaraku. Banyak orang berjuang untuk hal-hal yang sifatnya fana. Banyak orang berani mempertaruhkan semuanya, tenaga, uang, waktu, demi martabat dan harga diri. Entah itu dalam bentuk perhiasan, pakaian, apalagi rumah, jam tangan, sepatu, baju yang merek yang mahal dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mengusahakan dengan serius bagaimana bisa mengalami perubahan untuk punya karakter seperti Allah. Banyak orang tidak berani berjuang untuk mengalami perubahan supaya dia bisa berkodrat ilahi dan mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Atau yang sering saya sampaikan, untuk kita bisa menjadi seorang man of God-nya Tuhan. Itu seharusnya tantangan kita loh saudaraku. Bagi kita yang merasa telah menjadi orang yang gagal, hidupnya hancur karena banyak hal yang terjadi di dalam sepanjang hidupnya, saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua, kita belum gagal saudaraku. Kita belum gagal. Jika hari ini ekonomimu remuk, pernikahanmu remuk, apapun itulah, saya cuma mau katakan kau belum gagal. Kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika engkau ditolak oleh Allah. Ketika Allah itu berkata, aku tidak kenal kamu. Itu gagal saudaraku. Itu sebuah kegagalan yang sangat mutlak. Mau sehebat apapun kau hari ini, sekaya apapun, setinggi apapun pendidikanmu, sehebat apapun kekuasaanmu, tapi kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, enyah kau daripadaku, habis saudaraku. Betul. Mungkin hari ini engkau ditindas oleh pasanganmu, bukan hanya dikata-katai tapi juga dianiaya. Tapi di tengah-tengah pergumulan seperti itu saudaraku, kau dihina keluarga besarmu karena kau tidak punya kemampuan apapun finansial, kau dianggap paling miskin, kau disendirikan, kau dibedakan. Itu belum saudaraku, itu bukan kegagalan. Justru di tengah-tengah pergumulan seperti itu, kita seharusnya segera membangun karakter Allah. Bagaimana kita bisa membunuh hasrat untuk dihormati manusia? Ini berkat rohani yang besar dan penting. Jadi kita tidak ada hal orang mau menghormati kita, tidak menghormati kita. Orang mau memandang sebelah mata, tidak menganggap kehadiran kita. It's okay, itu adalah kesempatan kita membangun karakter Allah. Itu berkat rohani yang besar, yang penting. Itu saat dimana kita tidak memberi makan, tidak mengumpani hasrat untuk kita dihormati orang. Amin saudaraku. Misal begini, kalau kita berpikir, wah kalau saya punya ini dan itu, saya lebih keren ya. Saya lebih dihormati orang. Itu sebuah kemelesetan. Kalau kita beli mobil supaya harga diri kita naik, supaya kita dihormati orang, maka kita sedang mengumpani atau memberi makan karakter dosa kita saudaraku. Itu lama-lama akan semakin kuat loh, semakin mencengkram. Kalau aku bisa berkuasa di sini, wah aku lebih hebat ya. Wah orang kejar itu. Wah itu bahaya saudaraku. Jangan ngatur Tuhan. Siapapun kau, keadaanmu dimanapun, Tuhan tempatkan kau di mana. Lakukan bagianmu yang terbaik tanpa ambisi kepentingan pribadi. Amin saudaraku. Semua lakukan untuk kepentingan Tuhan. Artinya begini, kalau aku lakukan ini semua untuk menyenangkan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, maka kita tidak berani minta sembarangan kepada Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah kita seringkali tidak sabar. Kita ingin melakukan tindakan-tindakan untuk mengkudeta pemimpin kita dengan segala cara, yang notabene itu adalah Tuhan.
Kalau sudah di titik itu, saudaraku, berarti kita sedang memberi makan hasrat kita untuk terhormat di pemandangan manusia lain. Kalau kita berhasil, lain kali kita akan berusaha juga untuk mendapatkan kehormatan yang lebih dan lebih lagi. Kalau di gereja contohnya, misalnya seseorang berhasil mengkudeta pendeta lokalnya, nanti dia akan mengkudeta yang lain. Betul, terus dia akan berjuang sampai bagaimana dia mendapatkan top posisi. Terus berlanjut, terus meningkat. Maka dari itu saya cuma mau katakan, saudaraku, jangan beri makan hasratmu. Bahaya, bahaya. Sama dengan dosa-dosa dalam diri kita. Ada hasrat-hasrat di dalam diri kita yang jika kita umpani, kalau kita beri makan, maka dia tambah kuat. Dia akan menuntut terus, dia minta lebih terus. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana cara membunuh kodrat dosa. Jangan beri makan hasrat itu. Jangan beri makan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kenakan kodrat ilahi, kenakan sifat-sifat Allah, kenakan karakter-karakter Allah sebagai kehormatan kita. Katakan amin, saudaraku. Kita tidak dihormati, tidak apa-apa. Tapi Tuhan dihormati melalui hidup kita. Caranya gimana? Bunuh kodrat dosa kita. Bunuh karakter dosa kita. Bunuh karakter manusia kita. Supaya karakter Allah itu pelan-pelan berproses mencengkeram kita lama-lama. Lama-lama karakter Allah itu menguasai kita. Pelan tapi saudaraku, tidak bisa dalam semalam jadi ya. Itu proses panjang. Tapi dengan masalah-masalah hidup itu mencengkeramnya karakter Allah itu bertahap. Kita dipandang sebelah mata, dulu emosi, marah, kita memaki balik. Kita mau menghabisi orang itu. Hari ini enggak. Mulai dengan cara apa? Mungkin hari ini kau dengan cara step pertama, kau diam meskipun masih sakit hatimu. Kau menangis di hadapan Tuhan. Step yang kedua, mulai diam dan kau mulai berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan. Step ketiga dibegitukan lagi, minta kekuatan. Diam, minta kekuatan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Berkati orang yang menyakitiku. Nah itu sudah mulai itu kodrat ilahi mulai masuk. Step keempat, mulai diam. Mulai tidak sembarangan minta Tuhan membela kita, kita mulai menjaga hati kita, minta kekuatan daripada Tuhan. Kita minta berkat untuk orang yang memaki kita. Tambahannya, kita minta Tuhan melalui semua ini, aku semakin naik kelas, karakterku berubah. Nah mulai terus, nanti naik step lagi. Cara itu saudaraku, yang akan membunuh karakter dosa kita. Artinya apa? Kita sedang tidak memberi makan hasrat dosa dalam diri kita. Karena Tuhan akan mengizinkan kejadian-kejadian yang memang memancing kita untuk kita bisa punya kepuasan daging untuk kita luapkan, saudaraku. Karena banyak kesempatan untuk kita berbuat dosa. Banyak kesempatan untuk kita terhormat, dipuji. Maka jangan gunakan itu. Kalau ada orang memuji kita yang tidak salah, tapi jangan bermaksud mencari pujian. Kalau beli barang, kebutuhan saja, jangan karena gengsi, saudaraku. Jangan berpikir, membangun pikiran bahwa kalau aku pakai ini, naik ini, punya ini, maka aku akan dinilai lebih baik. Itu sudah salah. Amin, saudaraku. Kita akan memiliki kesempatan-kesempatan di mana kita dapat meninggikan diri. Maka kesempatan itu jangan kita gunakan. Bahkan situasi-situasi yang ekstrim yang memancing kita untuk bertindak pun, ingat yang harus kita lakukan. Diam, saudaraku. Ini seringkali saya masih jatuh bangun juga, saudaraku. Jujur saya pun berjuang di situ. Kadang saya meratap ke Tuhan. Aduh, meleset lagi Tuhan. Diam saja, diam dan perkarakan hatimu ke Tuhan. Itu aja, saudaraku.
Ya, kalau kita lihat ya, kejatuhan Lucifer itu bermula dari keinginannya untuk meninggikan diri. Dia tidak mau tunduk kepada Allahnya. Dia mau meninggikan diri, dia mau menyamai Allahnya. Dia ingin memiliki kehormatan seperti yang dimiliki oleh Sang Penciptanya. Kita jangan mencoba mencari kehormatan dari manusia dan meninggikan diri untuk memiliki kehormatan. Jangan, saudaraku. Tapi justru kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa merendahkan diri, dia ditinggikan. Kalau suatu hari kita datang ke suatu pertemuan, kita tidak dihargai, kita ditaruh di belakang, udah gak usah marah, saudaraku. Ya, duduk saja, kita datang, tidak ada orang yang menyambut, tidak ada yang nganggep kita. Jangan tersinggung. Ya, udah, jangan. Meskipun susah, bertahap, saya pun juga berjuang di situ kok, saudaraku. Ya, jangan memberi makan perasaan negatif kita. Ketika kita dibawa ke situasi di mana kita tersinggung, justru itu adalah situasi penting supaya kita membunuh kodrat dosa kita. Renungkan ini, saudaraku. Selamat berjuang, selamat pagi, dan Tuhan memberkati. God bless you.